Hello guys, what's up dude? Welcome back again with me. Oke, kembali lagi di podcast Gabib. Oke, pernah gak sih lo ngerasa pas lo udah siap, orang yang lo tunggu ini malah pilih jalan yang beda? Dan meskipun lo nggak lagi barengan, entah kenapa kadang tetap aja rasa penasaran itu ada. Gimana hidup dia sekarang ya? Apakah dia bahagia atau malah nyesel setelah lepas dari gue? Kadang kita juga nggak bisa ngelawan rasa penasaran itu. Oke, di podcast kali ini gue akan coba sharing sedikit cerita dari salah satu temen gue. Ya, ini true story sih, dan gue jadi saksinya. Cerita kali ini tentang seorang cowok, ya sebut aja namanya Randi lah ya. Ini bukan nama sebenarnya. Dan seorang cewek yang dulu jadi segala-galanya buat si Randi ini, sebut aja namanya Lina. Mereka punya segalanya kecuali waktu. Ya, waktu. Kadang waktu itu nggak bisa kita tunda, apalagi soal perasaan. Dan kisah mereka dimulai dari keputusan yang sulit, tapi akhirnya berubah menjadi sesuatu hal yang tak terduga. Ya, coba gue sharing sedikit lah ya, barangkali bisa jadi apa ya namanya, bisa jadi kita ambil pelajarannya lah ya dari kisah teman saya ini. Jadi Randi dan Lina dulu itu kenal sejak lama, dari SMA kayaknya. Terus mereka itu selalu barengan, jadi kemana-mana bareng, kayak Dylan Melia gitu lah. Dari mulai belajar bareng, hangout bareng, sampai mikirin masa depan ini bareng. Gokil lah. Pokoknya mereka udah kayak pasangan yang ngerasa nggak bakalan terpisahkan oleh apapun, anjas. Tapi ada satu masalah besar yang nggak bisa mereka selesaikan, yaitu tentang menikah muda. Lina udah siap nikah, tapi si Randi ini, temanku ini, masih pengen ngejar mimpinya. Jadi dia ngerasa pernikahan itu nggak bisa diputuskan sembarangan. Mungkin dia belum siap, atau mungkin dia takut kehilangan kebebasan yang dia punya. Tapi si Lina ini, atau mantannya ini, Lina merasa usia dia sudah nggak muda lagi. Dia butuh kepastian, butuh komitmen. Dan akhirnya meskipun berat banget, Lina ini memilih jalan yang berbeda. Dia milih ninggalin si Randy, temen gue, dan akhirnya menikah dengan pria lain atau laki-laki lain. Ya sedih sih, kasihan sih si temanku ini. Randi gak bisa bohong sih, perasaan dia waktu itu ya pasti hancur lah ya. Siapa yang gak hancur ketika orang yang dia sayang lebih milih pria lain dibanding orang yang dari lama sudah ngerencanain apa-apanya bareng. Ya pasti hancur. Dia kayak ngerasa kehilangan separuh dirinya, tapi dia tetap bertahan, coba buat move on, tapi susah. Dia nggak bisa terus-terusan nunggu si Lina. Dia mulai ngerjain apa yang dia suka, kerja lebih keras buat ngelupain si Lina, dan berusaha buat lupain perasaan yang sebenarnya masih ganjel sih, karena si Lina juga kampret banget. Masalah nikah muda itu kan sebenarnya bisa didiskusikan lebih dalam ya, tapi si Lina ini kampretnya langsung pergi gitu aja dan menerima lamaran dari laki-laki lain. Kampret sih memang, tapi ya semuanya sudah terjadi. Namun dibalik semua itu ada yang nggak bisa Randy hindari. Jadi setiap si Randy ini buka sosmed, Instagram, Facebook, atau apapun itu, pasti ada aja kan update foto tentang si Lina ini. Karena emang mereka berdua tidak
tidak saling blokir satu sama lain. Jadi ya tetap ada updatean. Di awal-awal pernikahannya si Lina semua kelihatan sempurna. Foto-foto mereka berdua sama suaminya, honeymoon ke luar negeri, makan malam romantis. Kelihatan banget kalau si Lina ini bahagia gitu sama pria barunya gitu. Randi, temen gue, meskipun udah merasa sudah berusaha untuk move on, kadang tetap aja merasa ada rasa kehilangan yang nggak pernah bisa hilang. Tapi lama-lama Randy ini mulai melihat sesuatu yang beda. Si Lina ini mulai sering posting curhatan-curhatan di postingannya. Dia nulis tentang masalah pernikahan yang nggak pernah dia sangka, tentang suaminya yang sering nggak ngertiin dia, tentang perasaan kesepian meskipun udah hidup bareng orang lain. Dan itu mulai sering banget si Lina itu ngelakuin hal-hal kayak gitu. Nah, si Randy ini sempat tanya ke gue, kenapa dia gitu ya? Dulu dia bahagia banget kok, tapi sekarang kok malah kayak nyesal gitu jatuhnya. Ya, aku cuman bisa diam waktu itu, cuma sebagai pendengar yang baik aja. Kemudian hari-hari berlalu dan Lina mulai lebih sering mengunggah keluh kesahnya di Instagram, story WA dan lain sebagainya, mulai dari masalah kecil sampai yang lebih besar tentang ketidakdewasaan suaminya. Ternyata kebohongan yang nggak pernah dia duga dan perasaan terjebak dalam sebuah hubungan yang nggak lagi memberi kebahagiaan. Anjay. Randy, teman gue, di sisi lain masih nggak bisa menghapus rasa cinta itu. Emang si Randy ini juga kampret sih. Meskipun begitu, dia sudah mencoba buat fokus ke hal lain gitu. Tapi ngelihat Lina terus-terusan begini membuat hatinya itu nggak tenang. Dia mulai berpikir apakah dia bisa melakukan sesuatu, atau apakah ini saatnya buat dia ngelupain semuanya. Tapi satu hal yang Randy sadar sih, dia nggak punya hak lagi untuk ikut campur dalam urusan si Lina. Dan dia waktu itu juga sempat cerita ke gue kalau dia minta pendapat apa yang harus dia lakukan ke si Lina ini. Ya, gue sarankan jangan ikut campur karena sudah bukan ranahmu lagi. Tapi tiba-tiba sesuatu yang gak terduga terjadi. Lina tiba-tiba nge-DM si Randy ini, teman gue. Ya, Lina yang dulu memilih menikah dengan orang lain, sekarang dia menghubungi cuman satu kalimat di pesan itu. Randy, aku butuh ketemu. Wah, anjay. Kenapa nih? Randy sempat bingung sih, waktu itu sempat tanya ke gue, kenapa nih si Lina kok ngechat kayak gini gitu. Bahkan si Randy pun takut gitu, apakah ini pertanda sesuatu yang buruk, apa yang bakal Lina omongin. Dia langsung bales pesan itu, DM itu dengan rasa khawatir, tapi nggak bisa bohong juga, dia juga penasaran banget. Akhirnya mereka setuju buat ketemuan di sebuah cafe dekat rumah, tempat yang dulu sering mereka kunjungi bareng. Di cafe itu Lina datang lebih dulu, wajahnya terlihat lelah, ada banyak kerutan di matanya yang dulu selalu cerah. Dia duduk dengan postur tubuh yang menunjukkan ya kayak lelah gitulah, secara mental, secara fisik. Terus kemudian Lina ngomong gini, Randy, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Aku sudah cerai. Wah, anjay, maksudnya apa nih? Aku nggak bisa lagi tahan sama sikap suamiku. Semua yang aku rasain dulu tentang kita, aku pikir semua itu cuma kenangan. Tapi aku sadar aku masih cinta sama kamu. Wah.
Randy shock temen gue ini shock banget. Aku pengen kita coba lagi. Aku nggak bisa sendiri, aku nggak kuat. Jir, cewek bisa begitu ya? Habis manis apa dibuang. Terus kemudian si Randy nih, teman gue ini cuma diem. Perasaannya campur aduk. Di satu sisi dia ingin banget ngambil kesempatan ini, tapi di sisi lain dia ingat betapa beratnya saat mereka harus berpisah waktu itu. Waktu itu si Lina sendiri nih yang memutuskan buat meninggalkan si Randy karena si pria ini. Dan sekarang si Lina kembali lagi. Si Randy ini cuma bisa menatap si Lina, mencoba mengerti apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati Lina. Dia merasa ada luka yang belum sembuh dan dia nggak tahu apakah dia bisa memperbaikinya. Terus si Randy ini ngomong ke si Lina, apa yang harus aku lakuin buat kamu? Apakah cinta ini benar? Atau cuman pelarian karena kamu sakit hati sama mantan suami kamu? Wah, sip tulul. Ya tapi emang itu real sih. Kadang kita semua berpikir jika cinta datang lagi, kita harus ambil kesempatan itu. Tapi apakah itu selalu yang terbaik? Apakah kita hanya berusaha menyembuhkan luka lama, atau memang ada sesuatu yang bisa tumbuh dari sini? Nah, si Randy ini mulai berpikir dan Lina hanya menunggu jawabannya. Cinta itu bukan tentang dua orang yang saling mencintai. Cinta itu tentang sebuah keputusan, tentang memilih saat yang tepat, tentang sebuah keberanian untuk menghadapi kenyataan meskipun itu sakit, meskipun itu pahit, tentang apakah kita bisa menerima siapakah mereka sekarang, bukan hanya siapa mereka dulu. Waktu itu akhirnya jadi yang akan menguji mereka berdua. Si Randy ini harus memutuskan apakah dia siap melangkah lagi bersama si Lina, atau apakah dia perlu terus bergerak maju tanpa Lina. Apakah dia benar-benar mencintai si Randy, atau hanya butuh pelarian dari kegagalan pernikahannya. Dan cerita ini ditutup si Randy akhirnya nggak mau, cuy. Jadi temen gue ini nggak mau buat balikan sama si Lina. Ya walaupun si Randy juga galau ya, suka sakit hati gitu, kayak gak terima kenapa ini semua terjadi dan lain sebagainya. Tapi keputusan Randy menurut gue sudah benar, karena memang harus ada yang dikorbankan dari sebuah keputusan. Jadi mungkin hal yang diputuskan Randy sekarang ya harus ada rasa sakit, harus ada rasa nggak terima. Tapi ya mau gimana, itu demi kebaikan si Randy juga dan demi kebaikan si Lina juga, buat ngasih pelajaran si Lina bahwa jangan sembarangan untuk mengambil keputusan secara cepat tanpa melalui pertimbangan yang lebih dalam atau melalui diskusi yang lebih dalam dulu. Pelajaran buat si Randy-nya dan temen gue, kadang cinta itu tidak harus memiliki. Cinta itu bisa diwujudkan dalam bentuk apapun, dalam bentuk doa, dalam bentuk apa ya apapun lah ya. Kadang kita harus berani ngambil keputusan besar meskipun itu nggak mudah. Kita nggak tahu apakah itu jalan yang benar atau hanya jalan yang lebih aman. Tapi yang pasti, setiap pilihan akan membentuk kita jadi siapa kita nanti di masa depan. Oke, itu dia mungkin cerita untuk podcast kali ini. Mungkin lo juga pernah ngerasain di posisi kayak temanku ini.
Semoga cerita ini bisa bikin lo mikir dan lebih ngerti tentang pilihan-pilihan yang akan lo ambil dalam hidup. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan, tetap stay calm dan tetap pertimbangkan keputusan yang akan lo ambil, baik resiko dan rewardnya. Kemudian jangan lupa untuk selalu pikirin apa yang terbaik buat diri lo. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.